Assalamualaikum, Pak Hafiz. Apa kabarnya siang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Taufan. Siang ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Anak-anak di sekolah bagaimana, Pak Hafiz? Alhamdulillah juga baik-baik dan masih bersemangat seperti biasa, Taufan. Alhamdulillah juga baik-baik dan masih bersemangat seperti biasa, Taufan. Apa nih yang dibicarakan siang ini? Sebenarnya sih banyak hal yang mau saya bicarakan, tapi yang paling mendesak ini tentang apa ya? Tugas tambahan yang diberikan kepada saya, yaitu ada beberapa terkendala di kegiatan imtak setiap hari Jumat saya pegang, Pak Taufan. Dan dari tugas tambahan yang diberikan kepada saya, yaitu ada beberapa terkendala di kegiatan imtak setiap hari Jumat saya pegang, Pak Taufan. Dan dari pertemuan ini saya mengharapkan bisa mendapatkan pencerahan atau ide-ide baru dari Bapak nih. Oh, jadi sore ini Pak Hafiz, maaf, jadi siang ini Pak Hafiz mau bicara tentang hambatan pada kegiatan Imtak Jumat. Nah, apa yang Pak Hafiz ingin dapatkan dalam percakapan siang hari ini? Eh, saya mengharapkan dari pertemuan kita pada siang ini saya mendapatkan solusi atau pencerahan dari Bapak Taufan, bagaimana sih mengatasi kendala-kendala, membantu saya mengatasi kendala-kendala yang saya hadapi ini, terutama siswa saat diberikan tugas, apa namanya, tidak berani, kadang menghindar, terus pada saat berbicara, menyampaikan ceramah yang diberikan, terkadang merasa percaya dirinya tidak ada itu di depan teman-temannya Pak Taufan. Kira-kira bagaimana itu? Pencerahan dari Bapak Taufan, bagaimana sih mengatasi kendala-kendala, membantu saya mengatasi kendala-kendala yang saya hadapi ini, terutama siswa saat diberikan tugas, apa namanya, tidak berani, kadang menghindar, terus pada saat berbicara, menyampaikan ceramah yang diberikan, terkadang merasa percaya dirinya tidak ada itu di depan teman-temannya Pak Taufan. Kira-kira bagaimana itu? Nah, menurut pengamatan Pak Hafiz, murid yang berhasil menjalankan tugas ceramahnya dalam kegiatan Imtak tersebut itu seperti apa, Pak Hafiz? Yang pastinya sih siswa yang berani tampil ke depan tanpa ada embel-embel ya. Misalnya diberikan perintah langsung maju ke depan dan berhasil menyampaikan tugasnya secara utuh gitu, sesuai yang kita harapkan, misalnya penyampaian materinya dari awal sampai akhir itu berhasil Pak Taufan. Itu. Oh, begitu. Begitu ya, Iya, Pak Hafiz ya. Jadi iya, siswa yang tampil berceramah dari awal sampai akhir dan tetap tenang, kemudian dia lancar dalam menyampaikan materi yang ingin disampaikan, eh, kemudian anak ini berhasil seperti itu. Seperti itu, Pak Hafiz? iya, betul sekali Pak Taufan. Baik, kalau begitu Pak Hafiz, berarti nah siswa itu bisa kita katakan berhasil atau ideal, itu nilainya 10 misalnya. Berarti kondisi siswa Pak Hafiz itu berada di rentang nilai berapa untuk saat ini? Apakah dia 1 sampai 10 itu rentangnya di mana kira-kira? Eh, untuk saat ini sih bermacam-macam sih sebenarnya, karena bervariasi ya. Ada yang mungkin 5 atau 6 lah. Lebih banyak yang 5 sih, karena mereka kadang ada yang udah berani maju tapi pas tampil itu tidak percaya diri, groginya masih begitu, dan penyampaian materinya belum sesuai yang kita harapkan Pak Taufan. Baik. Kalau menurut pengamatan Pak Hafiz, apakah masih memungkinkan anak-anak kita ini untuk mendapatkan poin sempurna, ya ini poin 10? Mungkin ada ide yang Pak Hafiz mau eh, apa namanya sampaikan atau apa namanya trik-trik lah gitu, tips-tipsnya untuk mencapai nilai ideal itu. Eh, menurut saya sih eh, mungkin sih anak-anak kita mendapatkan nilai yang misalnya 9 sampai 10, karena kemarin-kemarin kan persiapan mereka masih belum bisa dikatakan sempurna ya. Begitulah Pak Topan. Sebenarnya sih saya mempunyai apa ya,
benak di dalam kepala sih ada sih gitu, dan penyampaian materinya belum sesuai yang kita harapkan Pak Tovan. Baik. Kalau menurut pengamatan Pak Hafiz, apakah masih memungkinkan anak-anak kita ini untuk mendapatkan poin sempurna, ya ini poin 10? Mungkin ada ide yang Pak Hafiz mau eh, apa namanya sampaikan, atau apa namanya trik-trik lah gitu, tips-tipsnya untuk mencapai nilai ideal itu. Eh, menurut saya sih eh, mungkin sih anak-anak kita mendapatkan nilai yang misalnya 9 sampai 10, karena kemarin-kemarin kan persiapan mereka masih belum bisa dikatakan sempurna ya. Begitulah Pak Tovan. Sebenarnya sih saya mempunyai apa ya, benak di dalam kepala sih ada sih ide, yaitu meluangkan waktu setelah jam belajar mereka untuk melatih mereka itu setelah pulang sekolah itu Pak Topan. Oh, berarti peluang apa namanya pulang sekolah ini mau ada diluangkan waktu untuk Oke. menambah jam gitu ya. Iya. Jadi kira-kira kalau ada jam tambahan seperti itu, misalnya setelah jam pelajaran sekolah UC, tentu ini nanti ada hambatan atau kendalanya, Pak Hafiz. Kira-kira di mana itu? Eh, kendalanya sih pasti karena anak-anak kan kebanyakan pastinya mereka agak keberatan ya, atau apa ya, berat hati karena kebiasaan pulangnya kan, atau dari teman-teman yang lain mereka akan terlambat itu yang mempunyai tugas itu kira-kira Pak. Oh, kalau gitu, kalau saya lihat ini berarti sudah ada solusinya, Pak Hafiz. Tentu Iya. solusi ini pertama dengan meluangkan waktu setelah jam pelajaran sekolah, dan hambatannya juga kita sudah ketahui, hambatan murid, murid yang jadi hambatan ini. Nah, untuk meluangkan waktunya. Betul seperti itu, Pak Hafiz? Iya, betul sekali Pak Topan. Nah, untuk mengurangi hambatan ini kira-kira eh, adakah tips atau trik yang ingin Pak Hafiz lakukan, atau solusi apa yang ingin Pak Hafiz dapatkan? Eh, memang sih untuk menjaga dari terkendalanya yang tadi itu, solusi yang sudah dipikirkan tadi ya, seandainya mereka keberatan pas pulang, digunakan pulang sekolah itu ya, saya akan mencoba untuk sela-sela keluar main mereka itu untuk melatih mereka pada saat itu ya, pada saat waktu keluar main Pak Topan. Begitu. Oh, iya iya. Ini untuk solusi untuk hambatan yang kedua ini sudah ditemukan berarti ya. Nah, menurut Pak Ya. Hafiz, untuk mewujudkan rencana pembinaan IMTA atau ceramah ini setelah jam pelajaran sekolah, kira-kira apa rencana yang dilakukan oleh Pak Hafiz ke depan itu? Eh, yang pastinya sih yang pertama kita akan berkonsultasi ya, berkonsultasi dengan pemegang tanggung jawab tertinggi di sekolah, yaitu kepala sekolah, dan yang kedua berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, dan yang tidak kalah pentingnya ya kita mensosialisasikan kepada siswa-siswa yang terutama yang akan kita berikan tugas pada mereka, begitu Pak Topan. Baik, Pak Hafiz. Untuk memberi pengarahan kepada anak-anak murid yang akan bertugas, apakah Pak Hafiz punya skala prioritas, kira-kira mana yang rencana yang didahulukan gitu, seperti itu? Tentunya ada Pak Topan ya. Terutama kita patokan dari jadwal yang kita buat, sehingga mana yang mempunyai jadwal utama itu yang kita berikan dulu gitu, yaitu yang kita latih terlebih dahulu begitu. Oke, baik. Dalam rencana tersebut, Pak Hafiz, apa strategi yang Pak Hafiz terapkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin Bapak capai atau harapkan? Nah di sini saya akan mencoba ya, mencoba untuk memutarkan video misal anak-anak yang ceramah, sehingga dari video tersebut bisa mereka mencontoh lah untuk diterapkan, untuk dilatih di depan teman-temannya supaya mereka akan terbiasa begitu Pak Topan. Oke. Berarti dengan berlatih ceramah setelah pulang sekolah ini eh, seperti itu ya, Pak Hafiz. Kemudian apa Iya, ukuran keberhasilan rencana aksi ini?
Untuk rencana aksinya, apa yang menjadi ukuran kita berhasil atau tidaknya itu, Pak Hafiz? Eh, Pasti sih ukuran keberhasilan itu bahwa anak-anak kita akan apa ya, mempunyai kepercayaan diri dan penyampaian materi itu sudah bisa dikatakan baik dan seperti apa yang kita latih itu, begitu aja Pak Topan mungkin secara sederhananya begitu. Baik, jadi seperti itu yang Pak Hafiz harapkan ya. Tentu Iya, benar semuanya sekali. ada kendala dan gangguan yang akan Pak Hafiz hadapi ya. Kira-kira Iya. kendala mungkin yang sering muncul lah di lapangan itu seperti apa, Pak Hafiz? Biasanya sih kendala pada saat kita menggunakan pulang sekolah itu ya, kendalanya pasti ada. Eh, Misalnya kayak ada sesuatu yang mendesak yang akan kita lakukan tugas yang bersamaan jadinya ya. Sehingga pelatihan itu pasti akan tertunda Pak. Begitu Mas. Lebih Oh, banyak jadi kendalanya. berarti di sana kendalanya ya. Berarti Ya, jika ada kegiatan yang menuntut untuk segera diselesaikan, maka cara antisipasinya seperti itu. Terus bagaimana cara Pak Hafiz mengantisipasi gangguan itu jika gangguan itu terus muncul misalnya? eh, pastinya sih pertama ya memberi tahu kepada anak-anak ya bahwa ada gangguan dan selanjutnya sih eh, yang pertama itu seandainya tidak bisa dipergunakan atau ada kegiatan pas pulang jam sekolah itu, nah di sanalah kita menggunakan apa namanya alternatif kedua yang tadi itu kita pergunakan waktu keluar main untuk melatih mereka. Begitu Pak Taufan kira-kira. Kemudian, nah ini kan setelah merencanakan rencana aksi, kira-kira apa yang menjadi komitmen Pak Hafiz yang akan Pak Hafiz lakukan itu? Yang pastinya saya akan berkomitmen ya eh, untuk terus melatih mereka supaya mereka mempunyai kepercayaan diri yang baik ya, tidak mudah takut, berani tampil di depan orang dan terus melatih mereka itu. Baik, komitmennya Pak Hafiz sudah luar biasa sekali. Kira-kira adakah yang dapat membantu nanti Pak Hafiz untuk menjaga komitmen ini di sekolah? Pastinya itu ya, setiap kegiatan itu kita perlu apa ya, sokongan atau dukungan ya, terutama dari semua warga sekolah, terutama ya dari sarana dan prasarana, dan yang paling berperan itu kan anak-anak di sini Pak Tovan. Oke, mudahan semoga dimudahkan ya Pak Hafiz ya. Amin. Kemudian apa yang Pak Hafiz dapatkan dari pembicaraan kita yang tadi dan apa yang Pak Hafiz rasakan? Eh, yang saya rasakan sih sedikit eh, merasa agak apa ya, merasa agak flong bahwa kendala-kendala yang saya hadapi eh, walaupun kita hanya berbincang-bincang sebentar ini, tapi ada solusi dan alternatif yang harus bisa saya gunakan untuk mengatasi kendala tersebut, Pak Teman. Baik, alhamdulillah ada jalan keluar lah dari hambatan yang sudah Pak Iya, Hafiz hadapi. benar. Kemudian kira bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Hafiz? Ya, saya akan mulai ya menjalankan rencana aksi ini dengan terus berlatih dan terus apa namanya memberikan rasa percaya diri terus pada anak, baik itu selesai sekolah bila ada apa namanya waktu dan di saat keluar main, dan insya Allah saya akan mulai lakukan minggu-minggu inilah supaya cepat teratasi kendala yang saya hadapi Pak Topan. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang Pak Hafiz ajarkan dan niatkan diberikan kelancaran. Amin. Kemudian ya tentu saja ingin mendengar cerita Pak Hafiz di minggu yang akan datang. Siap Pak Topan. Oke, sama-sama Pak Hafiz. Iya.